Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delicious Practice kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sama seperti judul yang sudah kalian baca, sekarang kita akan cari tahu apa ya yang mungkin masih menjadi hambatan atau menjadi batu sandungan buat teman-teman. Kenapa kamu kesulitan buat ketemu jodoh kamu atau ketemu cinta sejati kamu. Tapi sebelumnya, aku rasa aku perlu mengingatkan ke teman-teman lagi kalau video ini tetap adalah general reading, jadi yang nonton pasti banyak. Jadi, kalau misalnya kamu rasa nanti pesannya nggak resonate, nggak apa-apa banget. Mungkin pesan dari video ini memang bukan buat kamu. Tapi, kalau misalnya kalian rasa nanti pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delicious Practice. Dan jangan lupa untuk follow juga dong akun sosial media Delicious Practice yang lain. Kamu bisa cek Instagram, TikTok, dan Twitter Delicious Practice. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, kali ini aku pakai alat bantu makanan-makanan mainan, miniatur makanan. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Take your time. Kita nggak akan terburu-buru dan kita nggak akan tergesa-gesa. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, atau opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3 yang ini. Kamu bisa pilih antara salmon atau opsi nomor 1, ayam atau opsi nomor 2, atau pisang opsi nomor 3. Oke. Take your time, aku minum sebentar sebelum kita akan mulai dari opsi nomor 1 untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang sebetulnya menghambat kalian atau menghambat teman-teman dari union atau bersatu dengan jodoh kamu atau cinta sejati kalian. Oke, kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau salmon. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang menjadi hambatan dari kamu ketemu jodoh kamu atau ketemu cinta sejati kamu. Buat teman-teman yang pilih opsi salmon, apa ya yang menjadi hambatan atau menjadi cinta sejati kalian? Kok di meja ada rambut? I heard the Aku mau bilang aku dengar kata distraksi dan tadi ada rambut sih. Gak sengaja ada rambut. Sehelai rambut. Dan di sini kita langsung dapat kartu Four of Swords. Iya, teman-teman ini gampang terdistraksi nih. Kamu gampang salah fokus atau gampang gagal fokus. Dan mungkin banyak di antara kalian yang pilih salmon ini, kamu masih kebayang-bayang memori atau orang dari masa lalu. Kamu masih kebayang-bayang apapun luka dari trauma masa lalu kamu, atau bahkan kebayang sih ada Nine of Swords. Bottom of mereka ada Tower. Oke. Aku mau cerita sesuatu hal. Di zaman aku kuliah, aku pernah pacaran cukup lama, 4 tahun, dengan seorang yang aku pikir that person is gonna be my spouse. That person is gonna be my future husband. Yang aku pikir orang itu atau mantanku yang itu akan jadi calon suamiku dan kita akan menikah. Walaupun ya, aku rasa pernikahan itu pilihan dan cinta itu tidak hanya bakalan
baru bisa dibuktikan ketika seorang sudah menikah. Tidak. Buatku pribadi pernikahan itu bukan destinasi, tapi saat itu mungkin aku masih berumur. Berarti aku pacaran sama orang itu dari aku umur 18 tahun sampai 22 tahun. Dan kita tuh udah, karena kita pacaran cukup lama ya, aku mau cerita singkat ya ke teman-teman buat contoh kasus. Karena kita pacaran cukup lama, kita sempat berencana kira-kira kalau kita menikah, apakah ada target punya anak atau kita mau tinggal di mana. Karena saat itu aku juga LDRan, dan aku dengan pekerjaanku gimana, dia dengan pekerjaannya dia juga gimana. Tapi saat kita pisah, aku bisa bilang kita pisah itu semi nggak baik-baik. Antara nggak baik-baik dan memang ada argumentasi, ada konflik, ada cekcok. Dan sempat cukup lama buat aku buka hati lagi dan berani percaya cinta lagi. Karena aku pikir, aku takut kalau aku buka hati, atau aku takut kalau aku percaya cinta lagi, atau aku buka diri buat orang lain, buat menjalin hubungan serius dengan seorang. Aku takut ujungnya orang itu juga bakalan nyakitin aku, sama seperti mantanku yang 4 tahun itu ujungnya juga berakhir juga. Dan itu bikin aku jadi self-sabotage, itu bikin aku jadi menyabotase diriku, itu bikin aku jadi terus-terusan overthinking dan berpikir, kayaknya gak bakalan ada deh yang suka sama gue, kayaknya gak bakalan ada yang sayang sama gue, kayaknya gak bakalan ada cowok yang baik-baik, gak bakalan ada laki-laki yang baik-baik. Karena di sini kondisinya aku straight ya, kayaknya gak bakalan ada laki-laki baik-baik yang bisa sayang dan terima aku. Udah mulai nih pikiran negatifnya kemana-mana. Dan pikiran negatifku itu yang ujungnya malah termanifestasikan, aku bisa bilang jadi kenyataan, termanifestasikan jadi realita. It becomes real. Because unfortunately, it was me who made it real. Sayangnya aku yang bikin pikiran-pikiran itu menjadi kenyataan. Karena aku yang terlanjur menutup diri. Karena aku yang ibaratnya jadi self-fulfilling prophecy. Ketakutanku jadi nyata karena aku yang mewujudkan itu. Dan teman-teman yang pilih nomor 1, kalian ini aku rasa adalah adalah kelompok orang-orang yang punya habit atau punya kebiasaan atau punya hobi overthinking, dan kamu mengizinkan kebiasaan overthinkingmu itu jadi guidance atau jadi panduan. Balik ke contoh kasus aku tadi. Padahal apakah iya dari miliaran orang di dunia semuanya bakalan sama persis kelakuannya sama mantanku? Jelas tidak. Dan teman-teman yang pilih nomor 1 ini, yang menghambat kamu dari pertemuan dengan jodohmu atau cinta sejatimu adalah selain pikiran negatifmu sendiri dan tendensi self-sabotage atau kebiasaan kamu yang takut buat buka hati, takut buat percaya cinta, takut buat percaya kalau di luar sana ada orang yang bisa mencintai dan menerima kamu apa adanya, adalah kamunya juga masih stuck di masa lalu. Sadar atau nggak sadar, kamu masih stuck di masa lalu. Teman-teman yang pilih nomor 1, yang pilih salmon ini masih terjebak di masa lalu. Kamu mungkin belum bisa melepaskan apapun atau siapapun, orang atau memori dari masa lalu kamu. Entah mungkin kamu berpikir kamu masih marah sama mantan kamu, atau kamu masih belum terima hubungan kamu berakhir. Third house, komunikasi. Early learning, childhood, ada the moon, childhood, relations, the rational mind,
and communication. See, I've told you, kalian tuh punya tendensi overthinking yang besar banget atau bahkan parah banget. Satisfy emotional needs, nurture self and others. Ada suatu hal tentang emosi, tentang pengelolaan emosi, dan Pluto. Bottom of the deck atau kartu paling bawah ada Leo. Self-confidence, loyalty, and creativity. Teman-teman yang pilih nomor 1, kalian ini secara tidak sadar punya isu tentang self-confidence atau isu tentang rasa percaya diri yang mungkin minim. Aku nggak tahu apa yang mungkin terjadi di masa lalu kamu, yang mungkin pengalaman dari masa lalu kamu itu yang bikin kamu minderan atau nggak pede sama orang lain, atau bikin kamu ngerasa seakan takut. Something about emotions and emotional management. Aku bukan bilang kalian itu mungkin punya isu kesehatan mental atau masalah kesehatan mental yang parah, tapi somehow aku pengen menyarankan ke teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kalau mungkin kamu ngerasa kamu memang punya pengalaman trauma kurang mengenakan dan itu mengganggu kamu, itu bikin kamu jadi gampang gelisah, itu bikin kamu jadi gampang overthinking, itu bikin kamu jadi gampang cemas, kayaknya nggak ada salahnya kalau kalian mau coba cek ke psikolog atau ke psikiater supaya kamu bisa cari penyembuhan dan solusi yang tepat buat kesehatan mental kamu. Kenapa? Karena aku rasa kalian ini sadar atau nggak sadar kamu memendam traumamu dan kamu memendam lukamu, dan karena kamu pendam terus emosi, luka, dan traumanya, itu malah bikin kamu jadi minder. Itu malah bikin kamu jadi denial sama realita hidupmu. Yang ujungnya malah bisa jadi bikin kamu jadi terobsesi, entah terobsesi pada apapun, atau malah bikin kamu jadi terus-terusan overthinking, terus-terusan cemas, bahkan terus-terusan merasa seakan kamu tidak berharga dan tidak berdaya. Aku nggak tahu apakah teman-teman yang pilih nomor 1 itu mungkin juga ada yang pernah dibully, atau kamu pernah mengalami hubungan yang berakhir secara tragis, dan walaupun hubungan itu udah berlalu lama, udah lewat cukup lama, atau kejadian yang menyakitkan itu dan trauma itu sudah lewat cukup lama, tapi ada bagian diri kamu yang masih menyimpan dendamnya loh, masih menyimpan kepahitannya. Dan sadar tidak sadar, segala bentuk dendam atau emosi yang tidak terselesaikan itu pasti malah bisa bikin kita terus-terusan kepahitan. Dan aku jujur merasakan kalian yang pilih nomor 1 ini ada kepahitannya, ada kepahitan sama hidup, ada perasaan tidak terima yang itu mungkin bikin kamu jadi entah kamu takut buat percaya cinta, atau takut buat percaya orang lain, atau bahkan takut buat percaya kalau Tuhan bisa mengirimkan orang yang tepat dalam hidup kamu. Dan gak semua orang hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu. Aku bisa bilang teman-teman yang pilih nomor 1 itu butuh healing, dan kamu mungkin butuh didampingi oleh healer, coach, psikiater, psikolog yang memang tepat. Karena semakin kamu memendam luka kamu dan memaksakan diri tidak menyembuhkan lukanya, itu sama aja kamu terus-terusan denial. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like kalau kalian rasa pesannya resonate. Sembuh dulu ya, pulih dulu supaya kamu bisa percaya kalau kamu layak dan berhak untuk dicintai serta mencintai. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau ayam. Oke, buat teman-teman yang memilih ayam, kita akan cari tahu kira-kira apa yang menghambat atau apa yang bikin teman-teman jauh dari jodoh atau
jauh dari cinta sejati. Oh, Eight of Pentacles. Apakah kamu mungkin saat ini apakah kamu mungkin saat ini memang lagi sibuk ke karir, sibuk ke pekerjaan, atau that's just not one of your priority at this moment? Yeah. Five of Cups, bottom of deck ya. Okay. Tapi di sini juga ada Temperance reverse. Oke, kalau aku dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Dan somehow aku pengen minum dulu sebentar. Satu, ada beberapa alasan, mungkin yang pilih opsi nomor 2 atau yang pilih ayam ini juga banyak. Tapi ada beberapa alasan. Yang pertama yang aku rasakan kuat adalah kamu lagi overwhelmed banget. Kamu lagi capek banget, atau kamu memang lagi there just too much on your plate right now, and maybe love or romance is not your top priority at this moment. Banyak banget yang mungkin lagi perlu kamu pikirin dan lagi perlu kamu urus sebetulnya. Dan cinta atau romance, asmara, itu bukan salah satu dari prioritas kamu, gitu. Bukan berarti kamu nggak mau jodoh, atau nggak mau cinta, atau nggak mau romance, atau nggak mau yang unyu-unyu, yang uwu-uwu, yang manis-manis gitu. Tapi mungkin kalian tuh memang lagi dibebani dengan various kind of responsibility, dengan beragam bentuk tanggung jawab, dengan beragam bentuk beban yang perlu kamu selesaikan dulu, karena kalau enggak ya fokusmu juga masih terdistraksi. Mungkin ada di antara kalian yang entah kamu punya hutang secara finansial cukup besar, atau kamu memang baru naik jabatan di karir, di pekerjaan, dan kamu tahu kamu nggak akan punya waktu kalau terlalu banyak mikirin romance, atau terlalu banyak mikirin perkara hati atau perkara emosi gitu loh. Lagi-lagi bukan berarti kamu nggak mau ya, karena di sini yang aku rasakan juga mungkin kalian nonton video ini, kamu penasaran, tapi jauh di dalam lubuk hati kamu tahu kayak, tapi kayaknya kalau gue dikasih sekarang juga gue belum siap deh. Tapi kayaknya kalau gue diketemuin sekarang nih sama jodoh gue, atau kalau gue dikasih waktu pacaran, gue kayaknya masih ada kerjaan, atau masih ada beban, masih ada tanggung jawab yang perlu gue selesaikan deh. Aku nggak bilang kalian tuh mungkin masih punya trauma dari masa lalu, tidak, tapi lebih ke you guys are aware that for whatever reason, at this moment, you just can't. Di tahun 2020, when was it? 2020 akhir dan 2021, itu aku sempat dekat dengan satu orang. Aku kasih cerita contoh kasus ya. Aku sempat dekat dengan satu orang yang kebetulan kita sama-sama public figure, aku sebagai relation business dan dia dengan karirnya. Tapi saat itu kita sama-sama sadar hubungan aku dengan orang itu ujungnya nggak bisa lanjut lebih dari romance, karena satu, kita sama-sama sibuk dengan pekerjaannya. Di situ di 2020 tuh TP relation business benar-benar lagi merintis banget, lagi mulai naik, dan aku lagi aktif-aktifnya semangat ngerjain konten, lagi semangat bantu klien, dan sibuk dengan pekerjaan lain non YouTube. Dan saat itu orang yang dekat sama aku saat itu juga lagi sibuk-sibuknya. Dan kita akhirnya memutuskan juga cuma jadi teman aja. Kita sayang sama satu sama lain, tapi hubungan kita ya sebatas teman ujungnya. Bukan berarti nggak sayang loh, bukan berarti nggak nyaman loh, bukan berarti nggak ada ketertarikan. Tapi kita sadar kita sama-sama sibuk.
Dan itu yang aku rasakan di file kalian. Mungkin kamu juga punya secret admirer, atau kamu juga punya pengagum rahasia, atau kamu juga sempat dekat dengan seorang, atau kamu juga sebetulnya ada niatan kok, tertarik buat buka diri, tertarik buat kenalan sama orang baru, tertarik buat berinteraksi sama orang, tapi jauh di dalam lubuk hati kamu, atau memang realitanya kamu tahu kalau misalnya ya untuk saat ini kalau kamu disuruh paksain buat kerjaan lagi padat, karir lagi padat, atau kamu masih mau mulai untuk merintis bisnis, mau mulai untuk misalnya kayak melanjutkan studi S2, atau kamu memang lagi there are just too much on your plate right now, memang ada beban yang besar yang perlu kamu urus saat ini, dan kamu sadar kamu nggak sekuat itu, kamu nggak se-Wonder Woman atau se-Superman itu untuk bisa time management sejago itu. Love is just not your priority at this moment. Dan percayalah kalau Tuhan dan semesta itu pasti akan selalu memberikan kita apa yang memang beliau rasa pun juga sudah layak, sudah pantas, dan sudah bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau Tuhan juga ngelihat kita udah siap dan udah bisa ngontrol itu, pasti dikasih kok. Beberapa di antara kalian mungkin kamu juga ada yang punya entah masalah keluarga atau trauma tentang keluarga. Kayak tadi aku bilang kan, aku nggak terlalu merasakan trauma yang direct trauma seperti file nomor 1, karena nomor 1 tuh kerasa banget mereka mungkin punya trauma yang dialami secara pribadi, dan traumanya itu bikin mereka takut buat buka hati. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 2, ini mungkin traumanya lebih ke faktor eksternal ya. Traumanya mungkin dialami oleh kamu ngelihat orang tua kamu bercerai, atau kamu ngelihat teman-teman kamu yang mungkin menikah muda tapi ujungnya nggak harmonis, atau kamu ngelihat di sosial media, di televisi, di internet banyak artis-artis atau public figure yang kok kelihatannya harmonis tapi cerai, kelihatannya baik-baik aja tapi cerai gitu. Dan itu bikin kamu takut buat buka hati, takut buat jatuh cinta, takut buat percaya cinta. Maybe you just felt like you didn't have much example of how and what love should be. Mungkin kalian itu juga merasa kamu nggak punya banyak contoh tentang cinta atau hubungan yang serius itu seperti apa sih, yang benar-benar pure murni cinta gitu lah. Mungkin di antara kalian juga ada ya, ini tuh general reading, yang nonton ini pasti banyak, dan aku nggak tahu seberapa banyak orang yang bakalan pilih nomor 2 atau ayam ini. Cuman buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, mungkin kalian juga pernah ada tiba di titik dimana dulu kamu harus memilih. Dulu kamu mungkin harus memilih, atau memilih subjek A atau subjek B, memilih si A atau si B, memilih orang A atau B, dan mungkin dulu di antara dua pilihan itu kamu malah memilih orang yang salah, atau memilih orang yang kamu pikir orang itu baik, tapi ternyata dia tidak sebaik itu. Dan itu malah buat kamu jadi takut buat memilih lagi, atau takut buat mencoba. I do sense fear. Dan memang kamu saat ini lagi banyak bebannya, lagi banyak responsibility-nya, lagi banyak tanggungannya. Karena aku rasa buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 nih, yang pilih ayam,
Ada kok orang yang mungkin sebetulnya tertarik sama kamu, pengen dekat sama kamu, pengen kenalan sama kamu, tapi kamunya yang consciously, secara sadar, menutup diri for whatever reason, entah untuk apapun. Entah mungkin kamu juga ngerasa kayak temboknya ketinggian kak, beda agama, atau kamu ngerasa kayak aku nggak bisa LDR, atau kerjaanku emang lagi nggak bisa ditinggal. Karena aku bisa bilang teman-teman yang pilih nomor 2 tuh, kamu lagi sibuk di duniamu sendiri, kamu lagi sibuk sama hidupmu sendiri, and that's actually not a bad thing. Mungkin kalian memang ada yang lagi sibuk skripsian, atau sibuk sekolah, atau sibuk nyusun tesis, atau kamu juga lagi sibuk buat Aquarius, originality, philanthropy, and progressive imaginings. Atau mungkin bisa jadi teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau yang pilih ayam ini, kamu memang punya standar yang cukup tinggi. Standar yang cukup tinggi, atau bahkan bisa dibilang standar yang tinggi banget. Dan ketika ada orang yang mau coba untuk PDKT atau mau coba untuk kenalan, Sixth House, orang itu langsung mental. See, bottom of the cup, Virgo. Integrity, reverence, and service. Ya, kalian nih mungkin bisa jadi adalah orang-orang yang cukup perfeksionis. Dan kamu mungkin nggak mau kenal sama orang-orang yang kamu pikir kamu anggap bodoh, atau kamu anggap kurang pinter, atau kamu anggap kalau komunikasi atau kalau ngobrol, kalau ngomong sama kamu nggak nyambung, atau kamu anggap nggak berwawasan luas, atau bahkan kamu anggap mereka nggak bisa berteman atau nggak bisa membaur sama teman-teman kamu. Atau malah, beberapa di antara kalian aku dapat pesan, mungkin kamu sebetulnya suka sama temenmu, atau ada orang di antara lingkup pertemanan kamu atau circle pertemanan kamu yang suka sama kamu tapi kamu nggak sadar, atau kamunya yang you put them in the friend zone lane, kamu yang kasih dia batasan buat di friend zone. Tapi banyak di antara kalian yang pilih nomor 2, aku rasa yang memang ibaratnya menjauhkan kamu atau bikin kamu belum ketemu jodoh, bikin kamu belum punya pacar, atau bikin kamu belum entah menikah atau ya menjalin hubungan serius secara romantis dengan cinta sejati kamu, adalah yang betul-betul aku rasakan kuat adalah memang mungkin kamu masih sibuk kerjaan. Ibaratnya chapter atau babak kamu tentang karir, atau chapter atau babak kamu tentang self improvement, perkembangan diri, itu belum selesai. Dan percaya deh, kalau kalian juga tertarik buat belajar astrologi, ada yang namanya profession year. Profession year itu, kalau dalam bahasa aku sendiri ya, profession year itu lebih ke sebutlah lessons atau karmic lessons, atau pelajaran yang mungkin kita bisa alami atau kita bisa pelajari dan kita bisa dapatkan pada setiap tahunnya setelah kita ulang tahun. Dan itu jadi tema besar, itu jadi main theme kita selama 1 tahun ke depan. Dan profession year itu macam-macam. Ada dari profession year yang pertama sampai ke 12, dan mengikuti houses di astrologi ya. Karena tiap houses dalam astrologi itu juga fungsinya atau perannya beda-beda. Nah, mungkin kamu memang lagi di titik atau dalam profession year yang
erat kaitannya dengan karir, erat kaitannya dengan self improvement, atau erat kaitannya juga dengan kesehatan. Atau banyak di antara kalian yang kamu belum ketemu jodoh, atau belum ketemu cinta sejati, atau belum buka diri, belum waktunya lah untuk romance, karena mungkin masih ada isu-isu tentang kesehatan yang perlu kamu rawat. Misal kamu masih pengen untuk merawat diri, kamu masih pengen untuk mempercantik diri, atau kamu masih pengen buat, mungkin kamu juga pernah punya isu atau masalah kesehatan apapun, dan isu atau masalah kesehatan itu yang bikin kamu ngerasa, aku mau sembuh dulu deh, aku mau prioritasin diriku sendiri dulu, aku mau fokus ke diriku sendiri dulu. Tapi bukan berarti nggak bakalan ada loh, bukan berarti nggak bakalan ada jodoh atau cinta sejati buat kamu. Malah aku rasa yang akan jadi indikator atau faktor penentu dalam hubungan asmara kamu itu ada suatu hal tentang career dan friendship. Ada suatu hal apapun itu, karena ini general reading ya, tentang pekerjaan atau tentang karir kamu dan tentang teman-teman kamu atau lingkungan pertemanan kamu yang mungkin entah kamu ketemu jodoh atau ketemu cinta sejati kamu saat kamu lagi bareng temen, atau memang dari tadinya temen tapi ujungnya malah jadi jodoh, atau kamu dijodohin oleh teman kamu, atau kamu ketemu di lingkungan kerja, di tempat kerja, bisa banget. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau ayam. Jangan lupa ini general reading. Kalau misalnya di antara kalian yang tertarik buat personal reading, langsung aja daftar slot konsultasi personal reading atau personal reading dengan Relation Prestige ke Instagramnya Relation Prestige kalau kamu merasa butuh buat cari tahu lebih dalam lagi kira-kira siapa jodoh kamu atau apapun yang mungkin kamu mau cari tahu lewat tarot dan astrologi. Anyways, ya ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau ayam. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang. Let's see. Kita coba cari tahu kira-kira apa yang bikin kalian sulit ketemu jodoh atau cinta sejati kamu. Lovers, reverse. Oh, that card. Seven of Swords. Aku dia bukan berarti menghilang, tapi Queen of Cups ketemu decknya. Let me pull one more card to confirm. Kok banyak? No, I just need one. Karena Seven of Wands ketemu decknya ganti jadi Five of Cups. Ada dua kemungkinan nih. Kalian pernah denger istilah ini nggak? Right person, right place, right timing. Dan ketika kita bertemu dengan jodoh, aku sih orang yang yakin ya, kalau emang udah jodoh, mau kemanapun juga kita berusaha menghindar, pasti akan bertemu kembali, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu pasti akan terasa seperti, ya kita ketemu orang yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Satu, mungkin banyak yang pilih pisang, banyak yang pilih opsi nomor 3, tapi satu, skenario yang pertama. Banyak di antara kalian yang mungkin sudah bertemu sama orang ini, tapi entah kalian sempat berpisah, atau sempat putus, atau memang dia orang dari masa lalu kamu, kalian sempat ada hubungan, terus sempat putus, atau kamu sama orang ini mungkin sempat for whatever reason kamu sempat terpisahkan atau nggak jadi, atau mungkin kamu juga cuman papasan sama orang ini tapi ya ujungnya nggak jadi, atau ujungnya belum jadi.
Bisa jadi memang karena kalian saat itu belum siap, kalian saat itu belum dewasa, atau ada yang mungkin masih terikat dengan status atau memori dari masa lalu. Ada yang masih terikat dengan orang dari masa lalu. Banyak di antara kamu yang mungkin saat ini juga lagi dalam fase no communication, atau lagi nggak komunikasi, lagi nggak ngomong sama orang ini. Atau mungkin kamu juga lagi dalam tahap healing. Buat kalian yang udah ketemu ya, aku rasa ini 60% mungkin sudah pernah ketemu, 40% belum. Tapi gini, aku akan coba untuk kita terjemahkan dalam 2 skenario ya, yang udah ketemu sama yang belum. Aku juga nggak mau kalian terobsesi pada label atau terobsesi pada status. Tapi aku rasa nih kalian itu setidaknya ya ini, this feels very faded. This feels Virgo, Sagittarius. Bottom of deck-nya ada sextile. A combination of transition, a combination of tension and flow, potential and rewarding situation. Aku merasakan banyak di antara kalian yang setidaknya ini adalah high vibrational soulmate atau bahkan twin flame. Tapi tolong banget jangan terobsesi sama status, jangan terobsesi sama label. Cuman karena aku bilang TP bilang ini twin flame, pasti twin flameku, atau TP bilang ini soulmate, pasti soulmateku. Padahal ya, semua orang yang dikirimkan masuk dalam hidup kita tuh pasti punya fungsinya, pasti punya perannya masing-masing. Toh ada yang namanya, kalau dalam astrologi ada yang namanya synastry chart. Kita bisa cek melalui synastry chart, dan bahkan composite chart juga kita bisa cek kira-kira kelanjutan atau fungsi hubungan atau fungsi peran. Kenapa subjek A, B, C, D, Z siapapun hadir dan masuk dalam hidup kita itu tujuannya apa. Tapi banyak di antara kalian yang mungkin saat ini lagi berada dalam fase push and pull. Buat kamu yang single, atau buat kamu yang ngerasa kayaknya aku belum bertemu deh sama orang ini, karena mungkin saat ini orang ini juga lagi menjalin hubungan sama orang lain. Itu yang pertama. Dan kamunya mungkin masih antara kamu dan dia, mungkin kalian sama-sama ada yang masih punya entah masing-masing atau dua-duanya sama-sama masih punya luka, masih punya trauma yang perlu kamu sembuhin. Masih punya luka, masih punya trauma terkait komitmen, terkait hubungan, terkait kejujuran, terkait berani memperjuangkan keinginanmu sendiri, atau berani memperjuangkan kebutuhanmu sendiri, dan berani memperjuangkan ambisimu sendiri. Atau mungkin ada yang punya masalah isu kesehatan juga yang perlu kamu sembuhkan atau perlu dia sembuhkan, entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental. Ibaratnya kamu sama dia masih perlu melewati fase healing kalian masing-masing dan melewati fase transformasi kalian masing-masing. It's just not the time yet lah, kasarnya gitu. Belum waktunya. Tadi aku bilang kan, right person, right place, right timing. Mungkin kamu sama dia sempat papasan, iya. Mungkin kamu sama dia sempat ketemu, iya. Tapi right person, right place-nya iya. Tapi right timing-nya belum. Atau kamu udah berada di right place, kamu sudah berada di right place, di tempat yang tepat. Kamu sudah berada di timing yang tepat, tapi orangnya belum, gitu. Belum ketemu, belum waktunya. Dan aku bisa bilang divine timing atau waktunya Tuhan itu memegang peran banget dalam hubungan kamu dengan orang ini.
Ada divine timing banget, ada divine intervention banget, dan fated banget pertemuan kalian. Dan kalau misalnya kalian yang kamu ngerasa kamu sudah bertemu dan ini adalah orang dari masa lalu kamu, sangat besar potensinya kalian mungkin sempat berpisah atau sempat jeda dulu karena ada orang lain, ada orang ketiga mungkin, atau kamu masih belum betul-betul bisa lepasin mantan kamu, atau dia belum masih bisa betul-betul lepasin mantannya dia. Ada isu tentang orang ketiga, third party, dan komitmen yang perlu kalian selesaikan dulu. Entah kamu yang urus sama dirimu dan hidupmu, atau dia yang urus sama dirinya dan hidupnya dia. Something about honesty. Ada suatu hal tentang kejujuran. Ada suatu hal tentang kejujuran, ada suatu hal tentang keterbukaan yang mungkin masih perlu dilatih dalam hubungan ini. Beberapa di antara kalian, mungkin kamu dan dia itu juga ada yang berada di titik atau berada di wilayah yang berbeda. Bahkan mungkin kota yang berbeda, negara yang beda. Jadi kayak LDR gitu, jadi kayak long distance relationship. Jadi belum ketemu. Jadi belum waktunya buat ketemu. Atau bahkan kalian memang belum selaras. Aku pernah dengar quote yang bilang, dan aku suka banget sama quote itu, yang bilang segala hal yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Kalau frekuensi kita match sama frekuensi orang lain atau apapun itu, ya no matter what happen it will be ours. Apapun yang terjadi itu akan jadi milik kita. Something's just not it yet gitu loh. Kayak aku tuh berasa kayak aku dengar statement atau dengar bukan perumpamaan sih, dengar kayak suara lembut bilang it's just not that time yet. Belum waktunya. Ini tuh aku rasa PAL nomor 3 atau opsi nomor 3 yang benar-benar sangat open ending. Something about forgiveness and trust, something about honesty. Dan mungkin memang banyak yang pilih opsi nomor 3 ya, tapi hubungan kamu itu sangat erat kaitannya dengan kejujuran, keterbukaan, fakta, kebenaran, bahkan ketulusan. Ibaratnya kalau kamu masih belum bisa maafin diri kamu sendiri, atau kalau kamu masih belum bisa maafin orang dari masa lalu kamu, pasti akan sulit buat kamu membuka hati atau membuka diri buat orang ini, atau buat cinta sejati kamu, buat jodoh kamu, siapapun itu. Dan ada suatu hal tentang mencintai, menerima, dan membuka diri tanpa syarat. Mencintai tanpa batasan, menerima tanpa syarat, yang mungkin perlu kalian latih. Mungkin pasangan kamu atau jodoh kamu punya luka dan trauma besarnya dari masa lalu. Sedangkan semesta tuh pengen ngajarin kamu dulu, bisa nggak kamu belajar memaafkan? Bisa nggak kamu belajar mengampuni? Bisa nggak kamu belajar buka diri? Bisa nggak kamu belajar menerima? Bisa nggak kamu belajar untuk terlepas dari keterbatasan, jarak, atau bahkan luka dan emosi yang pernah ada di antara kalian? Bisa nggak kalian tetap belajar mencintai dengan terbuka, belajar mencintai dengan tulus, belajar mencintai tanpa menghakimi, belajar mencintai tanpa ego. Aku rasa kamu dan kalian sama-sama di proses ini. Makanya tadi aku bilang, ini mungkin at least high vibrational soulmate. Karena sangat mungkin kamu sama orang ini bisa jadi kepribadiannya mirip, sifatnya mirip, sikapnya mirip,
Mungkin kamu juga berada di titik yang mirip kondisi cerita hidup kamu juga agak mirip polanya. Tapi terlepas dari ibaratnya ups and downs, turbulensi kisah cintamu, semesta tuh mau uji kamu dulu. Kamu sudah siap belum mencintai tanpa syarat? Kamu sudah siap belum buka hati dan menerima tanpa syarat? Dimulai dari mencintai dan menerima dirimu sendiri. Karena ini vibes-nya agak mirip kayak vibes opsi nomor 1, file nomor 1 yang pilih salmon. Mungkin kalau kalian juga tertarik buat pilih salmon, silakan, siapa tahu mungkin ada pesan tambahan yang perlu kalian dengar. Tapi teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang ini, mungkin kalau kamu bilang kamu masih punya trauma, ada, tapi kamu ongoing, kamu lagi berusaha, kamu lagi berjuang untuk nyembuhin luka dan traumanya. Tapi apakah ada? Ada. Tapi bukan berarti kamu stagnan. It's just you're halfway there. Sebentar lagi. Is that all? Aku tuh dari tadi fokusku ke sini loh, ke death card. Ada suatu tentang transformasi yang mungkin memang perlu terjadi dulu dalam hidup kamu. Entah itu terjadi dalam konteks kamu mengubah karir, mengubah penampilan, atau memang perlu healing dari dalam, perlu bertransformasi dari dalam, atau perlu melewati satu babak atau satu fase, satu chapter penting dulu dalam hidup kamu sebelum kamu ketemu sama orang ini. Tadi aku bilang kan, aku lupa aku bilang di file ini atau di file sebelumnya, tapi aku pernah dengar satu quote yang bilang apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Dan right person, right place, right timing. Akan tiba kok titik dimana kamu sepadan dan selaras. Frekuensi kamu matching sama frekuensi orang itu. Dan waktunya Tuhan, waktunya semesta buat ketemu. Tapi dalam proses kamu, dalam penantian kamu, dalam proses kamu entah menunggu, bahkan menuju, berjalan menuju cinta sejati ini, Tuhan yang semesta mau proses kamu dulu. Tuhan yang semesta mau kamu untuk mengubah apapun yang perlu diubah. Entah itu mindset kamu, penampilan kamu, atau rasa percaya diri kamu, atau mental kamu, atau bahkan ya jarak ya, seperti aku bilang tadi, ada yang di LDR, ada yang terpisahkan dengan jarak yang cukup jauh. Tadi kenapa aku berani bilang ini at least high vibrational soulmate? Karena biasanya orang-orang yang memang masuk ke dalam kategori high vibrational soulmate atau soulmate vibrasi tinggi atau twin flame bahkan, itu biasanya malah push and pull atau tarik menariknya tuh kuat, dan mereka nggak akan bersatu, akan sulit buat mereka bersatu, terutama dalam konteks union ya, atau bahkan hubungan yang sehat kalau mereka sendiri tuh belum kelar atau belum selesai sama diri mereka masing-masing. Tapi jangan terfokus pada label, oke? Please jangan terfokus pada label. Aku rasa memang ini kamu sama jodoh kamu tuh saat ini lagi dipersiapkan. Lagi melewati fase atau babak chapter cerita hidup kamu sendiri-sendiri, supaya kalian dipersiapkan pada waktu yang tepat. You will meet them. Tapi fokuslah sama dirimu sendiri. Aku rasa aku pengen bilang ke teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Wah, dia sih nomor 2. Mungkin kamu juga tertarik buat pilih nomor 2 kah? Atau dengar si ayam juga. Tapi buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, saat ini tuh kamu lagi diproses untuk belajar menerima tanpa syarat dan mencintai tanpa batas. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi pisang atau opsi nomor 3. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Edition Business. Kalau di antara kalian mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di Instagramnya Edition Business. Anyways, karena nomor 3 sudah, atau pisang sudah, nomor 2 atau ayam sudah, dan yang terakhir,
nomor 1 atau Salmon sudah. Berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan kali ini sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.